Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini Usaha Taqwa mengadakan kajian seputar tentang berkurban. Khususnya kita mengundang para pendoi untuk bisa hadir, untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi hak ataupun kewajiban daripada pendoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati guru kita Husain bin Ahmad Idrus, kemudian Ustaz Itan yang ada di sini, kemudian para bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, begitu juga dengan jamaah ibu-ibu yang ada di teras. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Atas nama PKM, dan pertama program ini sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Kita mulai hari ini dengan pengajian untuk dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha ini dengan judul seputar ibadah Ramadan. Bagi yang hari ini puasa tarbiyah, alhamdulillah DKM tadi dengan bantuan para jamaah sekalian sudah memberikan takjil. Besok yang masih puasa Arafah juga kami menyediakan takjil. Kemudian hari Senin insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan bersama dengan KMN. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratil muhtaramin yang saya hormati, para alimil ulama, para asatid, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita bersama saya Al Habib Reza bin Said Ali Idrus. Beliau juga salah satu guru pengajar yang ada di Blok L di Masjid Nurul Iman. Dan juga yang saya hormati Al-Ustaz Itang, ya, Al-Ustaz Itang. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Deni. Mungkin Bapak RT hadir karena saya belum kenal Bapak RT-nya. Dan segenap para haji, para hajjah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, pengurus daripada masjid apa mushola ini? Mushola, ya, mushola at-taqwa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan kita selalu dijaga oleh Allah, terutama iman Islam kita sampai akhir hayatnya kita. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan tahmid, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini. Karena di kesempatan yang mahal ini tidak semua orang mendapatkan daripada kebaikan kecuali mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi Muhammad, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, artinya kalau dikehendaki kebaikan, orang tersebut adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan kita semata-mata. Memang nyatanya dia orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Maka kata Nabi Muhammad, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang permasalah urusan agama. Maka nggak bisa semata-mata orang bisa paham kalau nggak ada wasilah. Wasilahnya apa? Perantaranya dia hadir ke majelis ta'lim, dia datang ke para kiai, dia datang kepada ulama, dia menghadiri seminar-seminar ilmu. Berarti mereka memang orang-orang yang pengen diberikan pemahaman oleh Allah, dan dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas nikmat Allah ini, dan salawat seiring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa membasahi bibirnya di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mustami'in dan mustami'at. Saya tidak memfokuskan tentang masalah kurban. Adapun nanti kalau pengen bertanya, silahkan, insyaallah kalau mampu saya jawab akan saya jawab. Yang pertama, bulan ini adalah bulan harapan mereka orang-orang mukmin. Bulan ini adalah harapan mereka orang-orang yang merindukan akan ibadah menyempurnakan rukun di dalam Islam. Ibadah apa itu? Yaitu ibadah haji. Tidak ada di hati orang mukmin kecuali akan ada kerinduan dia ketika telah tampak hilal daripada Dzulhijjah. Tapi apalah daya kalau solat adalah ibadah yang kita lakukan dengan tenaga, butuh juga pengorbanan waktu. Kalau puasa juga dengan tenaga. Tapi ada satu ibadah bukan hanya anggota tubuh kita, tenaga kita yang harus kita pakai, tapi juga harus berkorban secara materi. Berangkat haji itu kan Pak, harus pakai materi kan, ya, harus pakai uang kalau berangkat. Sekarang kalau haji plus tuh berapa? 100 lebih, ya, 200 mungkin. Tapi di balik itu semua, Allah tidak mau mengecilkan hati mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tidak mengecilkan dari mereka orang-orang yang rindu akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bukan di antara salah satu kandidat yang dipanggil oleh Allah sebagai tamu Allah untuk melaksanakan haji pada bulannya, karena mungkin ada beberapa faktor. Bisa jadi mungkin ketidakmampuan secara harta, atau hartanya ada tapi tidak mampu secara fisiknya untuk berangkat. Akan tetapi di sini Allah memberikan menghadirkan satu bulan ini bukan hanya yang didapati mereka orang-orang yang berhaji. Walaupun di dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Orang yang berangkat haji lalu dia mendapatkan predikat bukan bapak haji, bukan nama yang gelar yang dia dapatkan, tapi yang dia dapatkan gelar di hadapan Allah adalah haji yang diterima, haji yang mabrur. Apa yang dia dapatkan bayarannya dari Allah? Laisa lahul jaza ilal jannah. Enggak ada balasannya
kecuali surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati orang mukmin mana yang tidak merindukan itu? Tapi di balik itu Allah menyiapkan satu keistimewaan juga yang bisa dijalankan mereka orang mukmin yang tidak berangkat ke tanah suci. Apa itu? Dihadirkannya bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini ayat ini biasanya kita ngedenger biasanya orang baca di bulan Rajab. Ini ayat biasanya dibaca di bulan Rajab. Di mana-mana mubaligh nyampain pengajian dibaca di bulan Rajab. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita hafal. Bulan Arab, bukan Maret, April, Mei, Juni. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai ke Ramadan. Ya, 12 bulan. Sampai Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balik lagi ke Muharram. Itu ada 12 bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah. Minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan di dalamnya. Apa itu 4 bulan tersebut? Maka mereka para ulama sepakat di dalam 4 bulan tersebut yang dipilih, yang pertama bulan yang misah dari semua bulan itu. Yang pertama bulan apa? Bulan Rajab. Lalu 3 bulan yang berdampingan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita masuk kepada Dzulhijjah. Dan pas kita bertepatan sekarang malam 9 Dzulhijjah, benar Pak ya? Besok Yaumul Arafah ya. Malam 9 Dzulhijjah. Ini bulan di antara bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa 40 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kami telah janjikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Janji apa untuk Allah berikan kitab kepadanya? 40 lailatan, ya. Yang Allah berikan 30 lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, dan kami sempurnakan dengan 10 malam. 30 malam disempurnakan 10 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ahlul mufassirin mengatakan 10 malam itu berada di mana? 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan pertama daripada Dzulhijjah. 10 hari pertama berarti mulai daripada 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Mereka para ahli mufassir mengatakan, mereka para ahli tafsir mengatakan, ini disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut disebut di dalam Al-Quran oleh Allah. Berarti kalau bulan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak mungkin bulan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Otomatis bulan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah, atau bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengkhususan di dalamnya, ada keutamaan di dalamnya. Maka bagi siapa saja yang belum menjadi kandidat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, ternyata Allah siapkan mereka untuk meraih pahala, untuk meraup keutamaan-keutamaan di dalam bulan tersebut tidak kalah besarnya. Dia juga akan mendapatkan keistimewaan. Sebagaimana mereka orang haji mendapatkan keutamaan daripada hajinya, maka mereka juga akan mendapatkan keutamaan bagi siapa mereka yang menghidupkan bulan ini. Maka apa saja yang harus kita hidupkan? Ada 4 di antaranya. Yang pertama adalah
memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat ini. Seharusnya saya sampaikan ini sebelum masuk Dzulhijjah. Harusnya nyampein ini sebelum masuk Dzulhijjah. Ini udah mepet. Udah mau Yaumun Nahri 2 hari lagi. Udah mau masuk 10 Dzulhijjah. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca tamjid. Membaca tasbih subhanallah diperbanyak di bulan Dzulhijjah ini. Bertahmid kepada Allah alhamdulillah itu diperbanyak bacaannya. Membaca tahlil diperbanyak la ilaha illallah la ilaha illallah itu diperbanyak bacaannya. Bahkan mereka para as-salafun as-salihin beliau memberikan kalimat tahlil la ilaha illallah ala duhur sampai mengarang daripada kalimat tahlil tersebut yang dikhususkan dibaca untuk di bulan Dzulhijjah. Karena keutamaannya berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada keutamaan Dzulhijjah dan zikir kepada Allah itu perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai engkau orang-orang yang beriman kepada Allah, udzukurullaha dzikran katsira, banyak-banyak baca zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak. Maka kita pagi harus ada zikirnya. Siang harus ada zikirnya. Sore harus ada zikirnya harus ada zikirnya. Jangan sampai kita nggak punya zikir. Jangan sampai kita nggak punya zikir. Jangan sampai kita nggak punya zikir. Jangan sampai kita nggak punya perisai ini zikir. Dan jangan sampai hati kita menjadi keras karena kita nggak pernah zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Obat hati tuh kita kalau lagi galau, lagi sakit, lagi susah, sumpek nggak tahu mau kemana, apa yang dipikirkan ada di dalam benak kita ini kacau balau kusut. Ambil wudhu, zikir aja kepada Allah, insya Allah akan sehat, insya Allah akan terinstal kembali. Karena memang berzikir kepada Allah akan melunakkan dan melembutkan hati kita. Wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi, di waktu petang. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Az-zakirina Allah katsiran wadz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kata Allah. Adapun mereka daripada golongan hamba-hambanya Allah dari kelompok laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan mereka juga hamba-hambanya Allah dari golongan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah a'addallahu lahum maghfiratan, mereka yang disiapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ampunan oleh Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir, hidupkan zikir kita di dalam Dzulhijjah ini. Hidupkan zikir kita dalam Dzulhijjah ini. Sambung hubungan kita dengan Allah. Pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percantik hubungan kita dengan Allah. Terkadang kita kalau sesama manusia kepengennya percantik. Bagaimana caranya orang biar bisa suka sama kita? Bagaimana orang biar bisa cinta dan senang sama kita? Bagaimana orang tersebut biar bisa jadi klik sama kita orang? Mungkin ada tujuan tertentu kita dengan dia, ada niat tertentu yang kita ingin gapai dari orang tersebut. Tapi kenapa kita tidak menginginkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak kepengen kalau Allah dekat dengan kita? Padahal kata Allah, wa innallaha ma'al muttaqin, Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Dan orang tersebut tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan apa? Al-hifziyatul ilahiyah. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Dia akan mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan, kelembutan dari Allah. La ilaha illallah, masya Allah. Ya, yang menjaga kita, dia yang maha segala-galanya.
yang tahu sebenar-benarnya kita, yang tahu betul-betul sebenar-benarnya kita, yang menjaga kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah langkah pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua dengan puasa. Langkah yang kedua dengan puasa. Ada satu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Poin pertama tadi zikir, poin kedua puasa. Sayyidah Aisyah menceritakan, dulu ada satu orang sahibus simak. Orang ini viral. Kalau bahasa kita ini viral zaman sekarang. Terkenal dia di mana-mana. Kalau disebutin namanya, untuk orang dengar dan kenal nama orang tersebut. Tapi subhanallah, idza halla hilal Dzulhijjah, kalau udah kelihatan hilalnya Dzulhijjah ini laki-laki, asbaha shaiman. Pagi dia udah dalam keadaan berpuasa. Kalau udah kelihatan hilal Dzulhijjah, paginya dia udah dalam keadaan puasa. Sesampai dia istiqomahkan setiap tahun seperti itu. Berita ini sampai ke kupingnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kupingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil orang tersebut, dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Ya rajul, ma yahmilukum ala hadhihi ala siyam li hadhihi al-ashhur." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai seorang laki-laki, apa motivasi, apa yang mendorong kamu, yang bikin kamu menjadi mantep puasa di bulan-bulan ini?" Artinya di bulan Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Apa katanya? "Ya Rasulullah, hadhi ayyamul masyair wa ayyamul haji." Kata beliau, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bulan-bulan ibadah, bulan cakep ini. Ini bulan-bulan sunnah ini," kata beliau. "Wa ayyamul hajj, dan bulan-bulan orang berangkat haji. Apa yang saya harapkan, kenapa saya berpuasa ketika udah tampak kelihatan hilal Dzulhijjah?" Kata beliau, "Barangkali Allah memasukkan saya di bagian doa mereka orang-orang yang berangkat haji." Harapan pemuda tersebut. Ini Sayyidah Aisyah yang menceritakan. Saya kutip di dalam kitab Mukasyfatul Qulub kalangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Begitu dia ucapkan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Puasa hari-hari yang kau jalankan," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "hari-hari yang engkau jalankan itu seperti engkau mendapatkan 100 ekor onta, engkau mendapatkan 100 ekor kuda, dan engkau mendapatkan 100 budak, dan engkau bawa itu fisabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Hari-hari hilalnya bulan Dzulhijjah. Kita belum berbicara tentang yang masalah puasa tarwiyah, belum berbicara tentang masalah puasa Arafah. Lebih singkatnya, hari ini kita udah ngelewatin puasa tarwiyah. Besok kita akan masuk puasa Arafah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa tarwiyah dapat menghapus dosa setahun. Puasa Arafah dapat menghapus dosa dua tahun. Wa fi riwayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang berpuasa di puasa tarwiyah ini, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam atas ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ayyub. Dia mendapatkan pahala sabarnya Nabi Allah Ayyub atas kesabaran ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Lalu siapa orang yang berpuasa nanti puasa tarwiyah, puasa Arafah, Allah akan berikan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Di riwayat yang lain baginda Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang berpuasa di puasa Arafah ini, siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa dia setahun yang lalu, dan Allah akan hapuskan dosanya setahun yang akan
yang akan datang. Ini wa fi riwayah wa fil hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mengatakan, menyampaikan tentang puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Artinya kenapa? Di balik harapan mereka orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kepada mereka untuk mendapatkan kesempatan emas juga. Pahala yang besar dari Allah, pundian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita lakukan, jalankan. Yang kedua, besok puasanya terakhir akan kita lakukan. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga enggak kalah besarnya. Apa itu amalannya? Al-udhiyah. Berkurban, melaksanakan sunnah kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Nabi Muhammad kelimpahan di dalam rezeki. Melimpahkan rezeki Allah telah berikan, Allah telah limpahkan rezeki. Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah li rabbika untuk Tuhan kamu, wanhar dan berkurbanlah. Ulama ahli tafsir banyak mengatakan fasalli adalah solat Idul Adha, wanhar adalah berkurban. Maka ini dalil daripada ayat untuk berkurban, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikuatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikabashin, dengan dua kambing kibas warna putih, amlahin agranin, yang gemuk, yang besar, yang bertanduk, ya. Zabahahuma biyadihi, ya, yang motong sendiri kambing tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dan Nabi Muhammad bertakbir. Makanya kita baca bismillah dan kita dengarkan takbir bagi siapa yang memotong, ya. Bagi siapa yang memotong, wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sihafihima, dan Nabi meletakkan kakinya atas kedua leher daripada binatang kurban tersebut, dua kambing kibas tersebut, ya, dua kambing kibas putih tersebut. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak kalah besarnya. Kenapa? Karena di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma'amila ibnu Adam min amalin fi yaumin nahri, tidaklah ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam nanti fi yaumin nahri, di 10 Dzulhijjah, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min irakatid dam, daripada mengucurkan darah. Artinya maknanya adalah berkurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, dan sesungguhnya nanti hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Dia akan datang di hari kiamat nanti, ya, untuk orang tersebut. Artinya nggak ada yang ketinggalan. Kambing yang dia serahkan, kambing yang dia potong, kambing yang diikutkan untuk melaksanakan sunnah kurban, jangankan dagingnya, jangankan sumsumnya, jangankan apalagi itu, semuanya, bahkan tanduknya dihisap oleh Allah, bahkan bulunya dihitung oleh Allah, kukunya dihitung oleh Allah. Enggak disia-siakan mereka orang yang berkorban, enggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan datang di hari kiamat sebagai bentuk pahala bagi siapa orang yang berkurban. Wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, dia akan datang di hari kiamat nanti. Wa innallaha la yaqau wa innad dam la yaqau minallahi bimakanin
qabla ayyaqa'a 'alal ardi, dan sesungguhnya darah tersebut akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat sebelum darah tersebut jatuh di atas muka bumi. Artinya nanti sebelum darah itu, kambing itu dipotong, hewan kurban tersebut dipotong, sebelum netes di pada muka bumi ini, pahalanya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya udah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan. Maka kata Nabi Muhammad, perbaiki, indahkan, cakepkan hati kita, ikhlaskan daripada amalan tersebut, ikhlaskan daripada apa yang kita lakukan tersebut. Maka kalau kita nggak bisa berangkat ke tanah suci dengan modal yang begitu besar, kalau kita nggak bisa berangkat ke tanah suci karena mungkin faktor umur kita, tenaga nggak lagi kuat, bahkan jalan pun nggak mampu, Allah menyiapkan ada pahala kedua nih, ada yang kedua nih. Apa itu? Di antaranya adalah berkurban. Maka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, siapa saja yang dimiliki kemampuan berrezeki, ya, memiliki kelebihan daripada rezeki, jangan sampai terlepaskan pahala yang besar ini. Jangan sampai terlepaskan pahala yang besar ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrubanna musallana." Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang mendapatkan keluasan rezeki, artinya Allah berikan rezeki yang luas kepada dia, Allah guyurkan rezeki yang begitu banyak kepada orang tersebut, begitu datang bulan Dzulhijjah dia nggak mau berkurban, di 10 Dzulhijjah dia nggak mau berkurban, fala yakrubanna musallana. Kata Nabi Muhammad, ente orang jangan dekat-dekat sama musala kita, jangan dekat-dekat dengan musala kita, jangan dekat-dekat dengan majelis kita. Artinya apa? Perbuatan orang tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kelebihan oleh Allah, ya, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan dalam urusan rezeki oleh Allah, tapi dia nggak mau ikut berkurban sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan musolah kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga ini nggak kalah besar pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perlu dan penting ada catatan. Catatan apa? Kita harus paham bagi yang mudhahi, bagi yang hendak berkurban, ya, bagi yang hendak berkurban. Maka secara ringkas saya pengen sampaikan, kurban itu ada 3 di antara hukumnya. Apa? Setelah disepakati oleh para ulama bahwasanya kurban itu adalah sunnah. Setelah disepakati oleh para ulama bahwasanya kurban itu adalah sesuatu yang masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Dan banyak aktsar minal ulama, banyak daripada para ulama bersepakat bahwasanya berkurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Al-Imam Malik mengatakan sunnah muakkad. Artinya sepakat sunnah. Al-Imam Ahmad mengatakan sunnah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala dan sebahagian para ulama mengatakan wajib hukumnya berkurban, tapi bagi yang mampu. Wajib hukumnya berkurban bagi yang mampu. Maka siapa saja yang menjadi, ya, panutannya ataupun mengikuti daripada mazhabnya Al-Imam Hanafi, kalau dia tidak berkurban dan dia memiliki kemampuan, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah hukumnya wajib. Maka keluar daripada definisi itu, kurban terbagi menjadi 3 di antara hukumnya. Apa itu? Yang pertama adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu
enggak jauh bedanya dengan fardu kifayah. Cuman perbedaannya kalau ini fardu, yang satu sunnah. Kalau fardu kifayah itu contohnya apa? Contohnya seperti orang mensolati jenazah. Kalau andai kata ada satu kampung pos 3 ada orang meninggal, kagak ada yang mau solatin, cuman satu orang yang solatin, habis solatin kelar kubur. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Satu orang udah gugurin, satu orang sudah gugurin, yang lain terlepas daripada tanggung jawabnya karena sudah digugurkan oleh satu orang. Nah begitu juga berkurban. Dalam setiap keluarga ada sunnah kifayah namanya. Kalau andai kata di antara salah satu keluarga sudah berkurban, maka dia telah menggugurkan keluarga yang lain. Dia telah menggugurkan yang lain. Itu sunnah kifayah. Maka ada yang kedua. Yang kedua adanya sunnah ain muakkad. Sunnah ain sama dengan fardu ain untuk masing-masing individu. Nah kita nih individu masing-masing disunnahkan untuk berkurban. Kita masing-masing disunnahkan untuk berkurban, tapi dengan ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang tersebut yang pertama Islam, yang kedua mukallaf. Orang itu mukallaf, ya, baligh wal aqil. Orangnya udah baligh dan berakal. Yang ketiga dia mampu, ya, dia mampu memiliki makanan nanti, memiliki kemampuan setelah dia melepaskan untuk hari rayanya, memiliki kemampuan dan dia punya rezeki untuk berkurban, maka dia termasuk daripada sunnah ain tersebut. Dan masing-masing ada tanggungan di dalam untuk berkurban. Naam, ada yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah kurban wajib. Ya, kurbannya wajib. Kapan bisa jatuhnya wajib? Kalau andai kata dia berkurban, itu dinazarin nama dia. Kalau dia berkurban, dinazar. Nanti kalau saya andai kata saya dapat anak laki-laki, saya mau kurban. Bulan Dzulhijjah saya mau berkurban. Itu jadi wajib karena dinazar oleh dia. Atau ada yang kedua, wajib juga namanya, yang kurban itu mentakyin, menetapkan apa yang dia kurbankan. Menetapkan apa yang dia kurbankan. Apa mentakyin itu? Contohnya, misalnya dia mengatakan, ini adalah kurbanku. Ini dia sambil menunjuk kambingnya, ini adalah kurbanku, ini adalah kurban saya, sambil menunjuk kambingnya atau menunjukkan sapinya. Ini adalah kurban saya, ini adalah kurbanku. Mentakyin kalimat tersebut. Maka apabila jatuhnya dia mentakyin, menetapkan, maka itu kurban menjadi kurban wajib. Bisa menjadi kurban wajib. Kenapa kita harus paham dulu ini nanti sunnah kifayahnya atau sunnah ainnya, yang memahami sunnah dan wajib? Karena nanti ada yang kedua bagiannya. Kenapa kita harus pahami dulu ini? Kalau andai kata dia udah mentakyin, maka itu menjadi kurban yang wajib. Ya. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan seperti As-Sayyid Umar Al-Basri, ya, di dalam kitabnya dia mengatakan kalau andai kata ada orang ucapannya seperti mentakyin, ini adalah kurbanku, tapi nggak sampai ke hati, maksudnya hatinya nggak sampai mentakyin, nggak sampai menetapkan, maka itu tidak termasuk mentakyin. Itu cuma ngasih tahu aja, ngasih berita, ngasih kabar. Ya, maka yang lebih berhati-hati andai kata ada orang bertanya sama kita, atau memang kita berniat untuk berkurban. Bagaimana cara niat yang benarnya? Saya ingin melaksanakan sunnah kurban. Saya ingin melaksanakan sunnah kurban. Ini adalah binatang sunnah kurban saya. Karena ditakutkan khawatir. Ya, khawatirkan. Kenapa? Karena kalau sudah kurbannya kurban wajib, kurbannya kurban nazar, atau tadi dia mentakyin daripada kurbannya, maka orang tersebut
nggak boleh ngambil daging kurbannya. Nggak boleh ngambil daging kurbannya. Kalau andai kata kurbannya kurban sunnah, boleh nggak ngambil dagingnya? Boleh. Dengan 3 derajat boleh mengambil daging. Yang pertama, derajatnya, derajat yang paling bagus, yang paling baik. Dia berkorban 1 ekor sapi dengan atas nama 7 orang tadi. Dia berkorban 1 ekor kambing. Dia titipkan ataupun dia potong sendiri, dia titipkan ke panitia musola ataupun ke panitia masjid. Ya, habis begitu dipotong, saya nggak ngambil dagingnya. Itu yang afdol, yang mulia. Itu berarti orang memang benar-benar ingin berbagi sesama saudara-saudaranya. Terlebihnya adalah mereka orang-orang fugara. Itu yang afdol. Atau saya minta sekilo aja, Bapak DKM gitu. Saya cuman minta sekilo aja, pengen ngerasain aja gitu, 1 kilo. Sisanya lebihnya dibagikan. Itu yang cakep, yang mantep. Tingkatan pertama. Ada tingkatan yang kedua. Begitu dipotong, dia ngambil bagiannya. Bagiannya berapa? 1/3 bagiannya. Bagiannya 1/3. Bagian dia yang punya kambing untuk dia makan. Untuk dia makan. Ya, itu 1/3. Ada yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? Dia berkorban, ya. Habis dipotong kambingnya, semua dagingnya diambil, yang dibagiin cuma 1 kilo. Lah ini kurbannya orang setengah-setengah nih, mau kagak mau nih. Ya, cuman motong kambing, begitu habis motong, sekambingnya diambil sama dia. Yang dibagi cuma sekilo. Nah, yang kayak begini, Pak DKM jangan diterima. Yang kayak begini, ya, yang kayak begini jangan diterima. Artinya apa? Kalau kurbannya adalah kurban sunnah, boleh diambil. Tadi ada 3 derajatnya. Cuman biasa kebiasaan yang terjadi di masyarakat, biasanya bisa kalau tidak yang pertama, yang kedua. Maka kita harus pahami itu. Nah, kalau yang wajib nggak boleh diambil. Lalu yang kedua, apa? Ciri-ciri umur daripada hewan yang dikurbankan. Maka ini harus paham panitia atau yang menjual kambing, atau dia nggak nitip ke panitia sebagai bentuk uang, tapi dia beli kambing di luar. Kalau umur kambing berapa? Yang pertama, hewan yang bisa dikurbankan ada berapa hewan? 3. Apa saja hewan yang al-an'am tersebut? Yang pertama, unta, dari yang besar dulu. Turun ke bawah, sapi dan sejenisnya. Apa tuh sejenis sapi? Kerbau ya? Kebo, apa? Nah, kerbau ya? Kerbau. Lalu yang ketiga, kambing. Nggak bisa kurban pakai rusa, nggak bisa. Ya. Nggak bisa kurbannya pakai kuda, nggak bisa. Ya, nggak bisa pakai kuda. 3 aja nih dah, jangan macam-macam. 3 aja. Unta, sapi, kambing. 3 ini macam-macam. Nah, kalau andai kata unta berapa umurnya? Unta umurnya 5 tahun jalan, baru bisa dikurbankan. Unta umurnya 5 tahun lebih. Kalau unta tuh. Tapi kalau sapi, nah, lalu yang kedua turun. Kalau sapi sama kambing kacang, kambing apa lagi tuh? Kambing Jawa, kambing apa lagi? Dan sejenisnya, itu umurnya 2 tahun jalan. Umurnya 2 tahun jalan. Biasa, makanya kita tanyain sama tukang kambing, ini umurnya kambingnya berapa ini Pak? Ya, kalau kambingnya bilang udah 2 tahun lebih nih, nah berarti udah bisa nih Pak. Udah bisa dipakai ini, sah artinya untuk dikurbankan. Cuman ada keistimewaan untuk kambing yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Kambing apa tuh namanya? Kambing kibas. Kalau kambing kibas umurnya 1 tahun jalan. Jadi berbeda. Kambing kibas sama kambing kacang berbeda. Kambing kibas sama kambing Jawa berbeda. Kalau kambing kibas umurnya 1 tahun jalan udah bisa dikurbankan. Tapi kalau kambing kacang, kambing Jawa umurnya dan
sapi ya, sapi plus kambing Jawa, kambing kacang dan sejenisnya itu 2 tahun jalan. Biasanya kalau kata orang Jawa udah ketahuan apa kalau kambingnya udah bawel, udah kupak ya, udah copot giginya, berarti tandanya itu udah 2 tahun jalan itu. Nah, lalu kriteria kambingnya harus yang cakep, harus yang sehat, karena Nabi berkurbannya dengan kambing yang besar, kambing yang sehat, jangan ada aib, karena mengurangi kuantitas daripada daging hewan kurban tersebut. Ya, bukan kambing ya. Ya, hewan kurban yang harus kita keluarkan adalah hewan yang terlepas daripada aib. Apa-apa saja, jangan sampai hewan tersebut adalah hewan yang buta. Jangan sampai hewan tersebut adalah hewan yang pincang. Atau disebutkan juga dalam fikih hewan tersebut adalah hewan yang gila. Nggak bisa tuh dipakai buat kurban itu. Kenapa? Karena akan mengurangi kuantitas daripada daging kambing, daging hewan tersebut. Akan mengurangi. Kenapa? Kalau andai kata buta, gimana dia mau cari makan? Gimana dia mau makan? Artinya cari yang sempurna, dan itu sesuai hadis baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah ada 4 yang nggak bisa dibenarkan untuk berkurban. Apa itu? Yang pertama adalah yang buta, jelas butanya, ya. Lalu yang kedua, yang sakit jelas sakitnya. Yang ketiga, apa tuh masalah? Yang pincang, ya, jelas pincangnya. Yang keempat, yang kurus sehingga tidak memiliki sum-sum. Ya, artinya kalau mau berkorban, kenapa kita harus cari yang sehat? Karena inilah kita ingin menyenangkan saudara-saudara kita. Terlebihnya mereka adalah orang-orang fugara, biar merasakan rezeki kita. Ya, atau mereka orang fugara mungkin bisa jadi dia nggak pernah makan daging, akhirnya dapat setahun sekali, senang, girang hatinya, senang hatinya, girang hatinya, masya Allah di hari itu, ya kan? Nah, para ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti ada catatan-catatan yang terakhir di dalam pelaksanaan kurban. Apa catatan tersebut? Ada kesunahan di dalam berkurban. Di antaranya apa? Di antara kesunahan tersebut, kalau di dalam doa bagi siapa yang berkurban, ya, kalau di dalam doa bagi siapa yang berkurban, ya, baca doa, angkat tangan doanya. Bagaimana caranya? Diajarkan di dalam kitab Al-Lubab. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim. Ya Allah, ini hewan kurban, rezekinya dari Engkau, wahai Allah, dan kembali lagi kepada Engkau, wahai Allah. Maka terimalah daripada apa yang saya sembahkan daripada hewan kurban ini, sebagaimana Engkau menerima apa yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu ada kesunahan. Apa kesunahannya? Enggak potong kuku. Mulai ketika dia ingin berniat awal 1 Dzulhijjah, ya, dia nggak potong kuku, nggak potong kumis, nggak potong jenggot, nggak potong bulu yang ada di badan, nggak potong daripada anggota badannya. Kalau dia berkurban, lo kenapa sampai sebegitunya? Pengen tahu kenapa sampai sebegitunya? Karena jangan sampai ada yang terlewatkan. Bahkan nanti kuku kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihisab nanti di hadapan Allah taala. Dihitung oleh Allah, enggak disia-siakan orang yang berkurban nanti. Makanya jangan sampai ada yang keguguran daripada anggota tubuh kita. Artinya mendapatkan pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu taala. Bahkan dikatakan yang potong kuku, potong kumis makruh hukumnya. Nah, ini sebenarnya harusnya disampaikan sebelum Dzulhijjah ini harusnya. Bahasanya, kalau pembahasannya fikih, maka disampaikannya sebelum Dzulhijjah. Nah, begitu. Lalu apa saja yang menjadi PR-nya yang biasa terjadi di kalangan masyarakat?
apabila yang pertama tentang masalah hewan kurbannya, apalagi apa saja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang banyak terjadi di masyarakat, pelaksanaan tersebut biasanya memakai halaman masjid. Biasanya banyak melaksanakan pemakaian tersebut, pemotongan memakai halaman masjid. Apabila halaman masjid itu adalah milik masjid, masjid, artinya ada satu orang yang menghibahkan atau mewakafkan untuk bangun masjid, akhirnya masjidnya berkembang, ya, seperti misalnya koperasi atau ada usaha, akhirnya dari uang kas masjid beli tanah nih, dilebarkan itu masjid, ya, dibeli tanah lagi sampingnya. Itu tanah yang dibeli adalah tanahnya masjid. Maka kalau andai kata seperti ini kasusnya, nggak boleh potong di halaman masjid. Kenapa? Karena tanahnya tanah masjid. Tapi ini udah terjadi di masyarakat seperti ini. Bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Maka ada solusi. Bagaimana caranya? Kita sewa tuh halaman masjid, nanti bayar ke masjid. Disewa itu halaman masjid, bayar ke masjid. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan perihal masjid kurban. Kurban bukan kemaslahatan masjid. Kecuali saya datang, atau Habib Reza datang, atau bapak-bapak datang untuk mau melaksanakan sholat maghrib dari rumah pakai motor. Motornya diparkirin di halaman masjid. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan sholat. Itu kemaslahatan masjid. Tapi kalau kurban bukan kemaslahatan masjid. Ibadah kita yang di luar kita bawa ke dalam begitu. Ibadah yang di luar dibawa ke arena masjid. Maka solusinya kalau terjadi seperti itu, atau memang sudah statusnya wakaf itu masjid keseluruhan, maka itu tanah ataupun halaman masjid disewa. Dengan catatan tidak boleh memakai kas masjid. Nggak boleh beli tali tambang, nggak boleh pakai kas masjid. Nggak boleh beli tali tambang pakai kas masjid. Enggak boleh beli kresek pakai kas masjid. Enggak boleh bikin kopi, bikin es pakai kas masjid. Enggak boleh, haram hukumnya. Karena itu bukan kemaslahatan masjid, kemaslahatan luar dibawa. Loh, terus gimana dong? Pasti ada operasional dong di dalam pemotongan hewan kurban. Bagaimana caranya? Dipintakan nanti uang operasional kepada orang yang berkurban, yang menitipkan hewan kurban. Jadi nanti plus, andai kata harga kambing 3 juta, nanti plus 3.300.000 misalnya. Itu ada plusnya. 300 yang buat apa? Buat operasional keseluruhan. Apa operasionalnya? Biaya perawatan kambing misalnya, kan? Ya kan? Kambingnya dirawat sama perawat kambing, kan? Begitu. Lalu nanti untuk membayar tukang potong kambing, untuk membayar tukang menguliti, begitu. Untuk dibelikan plastik, untuk dibelikan dan yang lain sebagainya, kepanitiaan, kebutuhan kepanitiaan. Nggak boleh, jangan sampai pakai kas masjid, nggak boleh ya. Jangan sampai pakai kas masjid, karena itu bukan kemaslahatan masjid. Maka kita pintakan. Kenapa kita pintakan kepada yang punya kambing, yang nitipkan kambing? Karena memang sunnahnya potong hewan kurban sendiri. Kita yang potong, lalu kita yang bagikan. Karena sekarang mungkin jangankan buat motong, buat ngelihat hewan yang dia kurbankan aja nggak mampu, nggak bisa gitu. Mungkin karena benar-benar sibuk nih orang pengusaha, kan gitu. Karena banyak usahanya atau di luar sampai nggak bisa ngelihat hewan yang dia kurbankan. Ya udah, cara tengah-tengahnya begitu. Jangan sampai nanti panitia pakai uang kas masjid. Maka yang punya hewan kurban, dia juga harus ada tanda terima kasihnya. Hewan kurban itu kambing nggak motong lehernya sendiri, Pak, dipotongin.
Yang motong ustadz atau siapa yang itu ustadz dikasih hadiah, tukang jagalnya dikasih hadiah, begitu kan? Yang tukang kulit dikasih hadiah, dan apapun yang terlibat di dalam kepanitiaan itu pasti banyak memerlukan contoh seperti minum dan makan dan lain sebagainya. Maka nggak bisa nanti, ya, jangan sampai kepanitiaan jadikan daging hewan kurban sebagai bayarannya. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai terjadi daging hewan kurban sebagai bayaran. Kalau andai kata panitia, misalnya panitia andai kata hewan kurbannya dia dapat kuponnya lebih dari yang dibagikan, bagaimana? Boleh, tapi dengan catatan yang punya hewan kurban harus tahu. Artinya begini, nanti bapak ibu yang berkurban, kepanitiaan ada yang kita bagikan, kalau dibagikan ke masyarakat itu dapat 1 kupon, tapi kepanitiaan dapat 2 kupon, gimana? Nggak apa-apa, udah boleh. Buddha boleh seperti itu. Jangan sampai nanti begitu habis potong langsung diambil 3 kilo, dimasukkan ke panci, masak langsung. Ya, harus ketahuan, ini harus diketahui oleh pemilik kurban. Harus diketahui oleh pemilik kurban. Jangan sampai kita kepengennya ibadah, malah justru di dalamnya juga bercampur dengan dosa. Jangan sampai ibadah tersebut juga bercampur dengan dosa. Nah itu mungkin yang banyak terjadi di seputaran masyarakat kita. Untuk memahami tersebut. Adapun untuk pelaksanaannya, yaitu nanti bagi yang mudhahi, bagi yang memotong harus menguasai bagaimana kesunahannya. Sunnahnya hewan kurban itu yang memotong menghadap kiblat. Kalau kesunahan yang memotong menghadap kiblat. Nah, bagaimana caranya biar potong menghadap kiblat? Ya berarti lehernya harus posisinya menghadap ke sana. Kalau udah pisaunya dimainkan, kepalanya berarti dibagi sana, buntutnya di sana, berarti ditidurinya kepalanya di sana, buntutnya di sana, biar enak dipotongnya. Atau sebaliknya, kepalanya di sana lebih enak ya. Ya, kepalanya di sana. Nah, jadi pemotong pun menghadap itu sunnah hukumnya. Nah, maka harus terterap semuanya di dalam proses al-udhuhiyah. Ya, harus diterapkan semuanya di dalam proses al-udhuhiyah, yaitu kesunahan yang harus kita lakukan, ya. Allahumma taqabbal minka, Allahumma hadhihi minka, bagi yang berudhuhiyah nih, hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim. Lalu ada kesunahan yang lain. Apa kesunahan yang lain? Bagi yang motong, baca bismillahnya 3 kali. Bagi yang motong, baca bismillahnya 3 kali. Lalu baca takbirnya 3 kali. Lalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad 3 kali. Itu disunahkan. Baca bismillahnya 3 kali, baca takbirnya 3 kali, baca salawatnya 3 kali. Dan jangan sampai nanti pisaunya diasah dekat dengan binatang hewan yang bakal kita potong. Nggak boleh. Jangan sampai pisaunya kita asah di hadapan ataupun kedengeran sama hewan yang bakalan kita potong. Jangan sampai, ya. Karena kita juga tetap menjaga itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba kalau keadaan posisi kayak begitu dibalikin ke kita, ya, biasa-biasa tuh bisa jangan sampai. Nah, adapun nanti untuk proses pemotongan, insya Allah yang pemotongnya pasti sudah lebih paham dalam urusan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat? Yang keempat adalah perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh kita. Hidupkan waktu malam kita dengan ibadah, hidupkan dengan qiraatul Quran, hidupkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan amalan-amalan sunnahnya kita, ya. Dan siapa saja yang memiliki keluasan rezeki, andai kata di dalam urusan kurban, andai kata di 10 Dzulhijjah dia nggak dapat duit,
Ternyata dia niat banget kepengen mau kurban. Ya Allah, cuma saya nggak ada rezeki, saya pengen ikut sunnah kurban. Tahu-taunya dapat di 11 Zulhijjah. Masih boleh nggak kurban? Boleh masih. Masih boleh? Masih boleh. Masih boleh, ya kan? Masih boleh. Masih boleh. 12 Zulhijjah masih boleh. Terakhirnya mentok 13 Zulhijjah sampai nanti menjelang maghrib. Tapi kalau untuk 13 Zulhijjah masih ada perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan akhirnya nanti itu di 12 Zulhijjah. Tapi adapun jenjang waktu sebagaimana hadis Nabi Muhammad kata Rasulullah, ayyamut tasyrik kullu ayyamit tasyrik dzabahun. Dan seluruh hari-hari tasyrik itu hari untuk motong hewan kurban. Hari tasyrik itu hari berapa? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ya. Kalau 8 Zulhijjah namanya Yaumul Tarwiyah, ya. 9 Yaumul Arafah, 10 Yaumul Nahri, 11, 12, 13 namanya Ayyamut Tasyrik. Jadi siapa orang yang kepengen banget dia melaksanakan sunnah kurban, tapi tahu-taunya di tanggal 10 nggak dapet, ya, tanggal 11 boleh dia berkurban, tapi nggak tahu panitia masjid nerima apa kagak. Ya, kalau dia kurban misalnya 12 Zulhijjah, potong sendiri berarti, atau minta potongin sama orang, ya. Karena nggak kepengen terlepas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini panjang Pak ya. Dan saya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini memiliki manfaat untuk diri saya pribadi dan wabil khusus bagi para jamaah, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz mau nanya, kalau sah enggaknya kalau kita berkurban dengan korban yang online gitu Ustaz? Jadi kan memang lebih murah tuh, kalau nggak salah kambing tuh bisa cuma 2 juta tuh. Informasinya kalau kita berkorban online itu nantinya bakal dibikin jadi kornet, terus kornetnya bisa ditebar di desa-desa yang terpencil, jadi lebih bermanfaat. Itu satu. Terus yang kedua, apakah sah juga kalau misalkan kita berkorban untuk misalkan orang tua kita yang meninggal, yang udah meninggal gitu, itu dasarnya sebenarnya seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di bulan Ramadan ada zakat fitrah. Kalau di bulan Dzulhijjah ada yang namanya kurban. Kalau zakat fitrah agak lebih ketat. Ya, agak lebih ketat. Kita berupaya berzakat di tempat yang kita tinggalkan. Adapun kalau untuk berkurban silakan saja. Kita di sini kurban kita di Hadramut. Ya, kita berkurban di Yaman, atau kita di sini kita berkurban di mana? Di Bogor, di perdalaman, karena memang kita tahu di sana mungkin sedikit dapat banyak hewan kurban. Akhirnya kita kurbannya di sana boleh. Dan tidak wajib juga kita untuk menyaksikan hewan kurban kita, hukumnya sunnah. Tidak wajib juga kita untuk menyaksikan kurban kita, hukumnya sunnah. Nah, adapun itu ya memang paling kita carinya tempat yang memang betul-betul terpercaya dalam artian kata memang betul itu diselenggarakan untuk pemotongan hewan kurban, dan juga memang betul itu dibagikan kepada mereka, terutama orang-orang di wilayah tersebut, mereka orang-orang fugara. Lalu binatang hewan kurban itu juga apakah mesti harus ke orang fakir? Enggak. Mereka orang menengah ke atas boleh juga menerima daripada hewan kurban, bukan seperti zakat. Bukan seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus ada asnafnya. Ya. Lalu kalau hewan kurban siapa saja boleh terima. Siapa saja boleh
terima. Tapi yang lebih diutamakan mereka adalah fugara. Lalu yang kedua, untuk berkurban untuk orang yang telah wafat itu tidak dianjurkan untuk orang yang wafat, kecuali bagi yang wafat andai kata orang tua kita telah meninggalkan wasiat kepada kita. Nanti kalau saya nggak cukup umur, belum sampai bulan Dzulhijjah ternyata meninggal, nah tolong nanti yang wasiat, bapak wasiat, tolong kurbankan. Maka itu harus dijalankan. Tapi kalau nggak ada wasiat, maka tidak ada kesunahan untuk orang yang telah wafat dikurbankan. Wallahu a'lam bishawab.